Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, karena itu merupakan bentuk ikhtiar kita untuk menghadapi pandemi ini. Dan jangan berhenti berdoa untuk selalu meminta perlindungan dan agar selalu dijauhkan dari penyakit-penyakit dan virus-virus yang saat ini sedang menyebar. Bertemu lagi dengan Ibu dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, untuk kegiatan kali ini, kita akan melaksanakan layanan dasar berupa bimbingan klasikal melalui Zoom meeting ini. Nah, materi yang akan disampaikan kali ini adalah mengenai etika bergaul. Nah, tujuan dari kegiatan ini agar kalian memiliki pemahaman mengenai etika pergaulan, yang pada akhirnya nanti kalian bisa mengembangkan dan mengimplementasikan etika pergaulan ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum memulai, mari kita ucapkan bismillah bersama-sama agar kegiatan ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagai remaja atau sebagai manusia pada umumnya, kita ini memerlukan teman. Kita ini kan makhluk sosial, di mana kita memerlukan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu kita perlu memperluas pergaulan kita. Nah, supaya kita dapat bergaul dengan baik, kita juga harus memahami ilmunya terlebih dahulu, yaitu salah satunya adalah etika atau etiket bergaul. Nah, apa sih etiket bergaul itu? Etiket bergaul itu merupakan suatu sopan santun, tata krama atau tata krama dalam bergaul yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik itu norma agama, norma sosial, norma hukum, norma kesopanan, dan sebagainya. Ya, seperti yang kita tahu, kalau manusia itu adalah makhluk sosial, di mana kita itu akan selalu saling berhubungan, saling mengenal, saling membantu. Sudah dikatakan sebelumnya bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Nah, artinya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, ada nilai-nilai yang harus kalian pegang dan pedomani gitu. Nah, nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tingkah laku kita ini dapat diterima dan kita bisa disenangi oleh siapa saja yang bergaul dengan kita. Nah, kita harus mengingatnya bahwa tata krama dan perilaku atau tingkah laku kita ini merupakan cermin pribadi dari kita sendiri. Nah, di dalam pergaulan itu kita harus membedakan bagaimana bersikap terhadap orang yang lebih tua, orang yang sebaya, teman sebaya, atau orang yang lebih muda. Di mana kita harus menghormati orang yang lebih tua, kita juga harus bisa mengayomi dan menyayangi orang yang lebih muda. Jadi jangan seenaknya, mungkin karena dia misalkan usianya di bawah kita, tidak gitu. Kita harus tetap menyayangi dan mengayomi mereka. Di sini ada beberapa contoh sopan santun dalam pergaulan ya. Yang pertama apa? Nah, yang pertama adalah sopan santun dalam berbicara. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama itu berbicara seperlunya dan jelas agar tidak membosankan. Nah, jadi kalian ketika berbicara kepada orang, kalian harus mengkomunikasikannya dengan jelas dan singkat tapi bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Dan kita juga harus berbicara seperlunya, itu tidak bertele-tele agar tidak membosankan. Kemudian yang kedua berbicara singkat dan ramah. Kita sendiri juga merasakan ketika kita berinteraksi dengan orang yang ramah, kita merasa senang, kita merasa nyaman di dekat mereka. Nah, begitu pula orang-orang di sekitar kita. Jadi kita juga harus ramah gitu. Berbeda ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang misalkan jutek gitu, yang dingin, yang yang tidak menunjukkan keramahannya gitu. Kita juga malas kan berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Biasanya ini ketika kita ada dalam satu forum atau bahkan mungkin diskusi kecil, akan ada hal-hal yang pada akhirnya akan membuat pendapat kita berbeda dengan orang lain.
Nah, di sini peran kita adalah tetap menghargai dan menghormati apapun pendapat mereka. Mungkin itu akan bertentangan dengan nilai-nilai yang kita anut, tapi tidak apa-apa gitu. Peran kita di sini adalah menghargainya. Jangan sampai kita menjelekkan atau merendahkan pendapat orang lain. Yang keempat yaitu jangan sekali-kali mengatakan kata-kata yang negatif atau yang buruk seperti jahat, bodoh, dan sebagainya. Ini kadang suka dilakukan terhadap teman yang mungkin kita ngerasa sudah akrab gitu. Nah, ini tuh sebenarnya jangan gitu. Sekalipun kita sudah merasa akrab dengan orang tersebut, jangan sampai mengatakan hal-hal tersebut gitu. Meskipun itu dalam konteks bercanda. Nah, yang selanjutnya adalah berbicara secara jujur. Berbicara tidak sambil makan ya. Nah, ini karena ada waktunya gitu. Jangan kita ketika makan berbicara gitu, atau ketika berbicara sambil makan. Jadi ada waktunya. Berbicaralah ketika tidak sedang makan, dan makan jangan sambil berbicara gitu ya. Kemudian hendaknya berbicara secara jujur atau terus terang. Di sini kita harus memegang teguh nilai-nilai kejujuran, baik itu jujur perkataan ataupun perbuatan, juga pikirannya. Kemudian berbicara memperhatikan waktu dan menyesuaikan dengan keadaan. Nah, jadi perhatikanlah waktu. Jangan kita mengajak diskusi orang yang sedang belajar serius gitu, atau misalkan kita mengajak ngobrol orang yang sedang tidur gitu. Jadi perhatikanlah waktu dan keadaan lawan bicara kita. Dan yang terakhir yaitu berbicara tidak menyinggung perasaan. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu sopan santun dalam menegur atau memberi hormat. Yang pertama itu yaitu bertegur sapa, memberi hormat. Biasanya yang lebih muda dulu menegur yang lebih tua. Kalau misalkan di sekolah menegur guru, menegur kepala sekolah, menegur kakak kelas itu. Maka sapalah mereka dengan sopan dan ramah. Kemudian saat berbicara dengan yang lebih tua, jangan menunjukkan sikap sombong, misalnya di tangan di pinggang atau di saku. Nah, kemudian ini ada etika atau sopan santun berkirim pesan kepada bapak atau ibu guru. Nah, nanti kan kalian ke depannya pasti akan sering berhubungan dengan bapak atau ibu guru ya. Nah, di sini ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah pilih waktu yang tepat. Meskipun mungkin mengirim pesan itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tapi etikanya itu kalian harus berkirim pesan pada waktu-waktu tertentu gitu. Misalnya, jangan berkirim pesan pada waktu malam, saat istirahat, atau pada waktu dini hari. Jadi, kalian harus memperhatikan waktu. Biasanya, berkirim pesan pada waktu jam kerja. Kemudian yang kedua yaitu, gunakan bahasa yang formal. Nah, dalam pengetikannya juga kalian harus memperhatikan ya, jangan disingkat-singkat gitu. Jangan menggunakan kata-kata alay, atau misalkan huruf besar, huruf kecil, seperti itu ya. Nah, ini ucapkan salam, misalkan Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Kemudian ada gunakan kata maaf, misalkan maaf Pak Bu mengganggu waktunya. Nah, setelah itu baru perkenalkan diri, misalnya maaf Pak mengganggu waktunya, saya namanya siapa, dari kelas apa, langsung kemudian jelaskan tujuan, jangan bertele-tele gitu. Kemudian ucapkan terima kasih, dan ini bisa diakhiri dengan salam kembali. Ini ada contohnya. Ini salah satu contoh berkirim pesan kepada guru ya. Kan diawali dengan salam dulu, Assalamualaikum, kemudian selamat pagi. Nah, di sini kan maaf mengganggu. Kemudian ini memperkenalkan diri, dari kelas berapa. Nah, kemudian ini langsung tujuan. Dia menanyakan bagaimana menambahkan foto profil. Kemudian di terima kasih sebelumnya, ini bisa diakhiri dengan ucapan salam lagi. Nah, kemudian ada sopan santun dalam bertamu dan menerima tamu. Nah, dalam bertamu, yang pertama, jangan bertamu pada waktu orang sedang sibuk, orang sedang makan atau sedang istirahat. Perhatikan waktu tetap. Kemudian, ketika kita bertamu, jangan terlalu lama. Kalau kita sudah menyelesaikan urusan kita, nah, kalian bisa pamit pulang gitu. Jadi, sebaiknya kita membatasi diri, karena kita tidak tahu kan, orang itu sedang sibuk apa gitu, apakah ada kesibukan lain yang harus mereka kerjakan dan sebagainya.
Nah, kemudian di sini ada sopan santun menerima tamu. Yang pertama bersikap ramah, menunjukkan wajah yang berseri-seri, meskipun mungkin kita pada kenyataannya sedang dirundung masalah misalnya ya, tapi kita tidak boleh menunjukkannya pada tamu kita. Kita harus berusaha untuk tetap ramah dan menunjukkan muka yang enak dipandang gitu ya. Jangan suntuk, jangan cemberut gitu. Kemudian berusaha agar si tamu itu merasa senang. Jadi jangan sampai pembicaraan kita menyinggung perasaannya. Nah ini kan, tadi kan ada sopan santun dalam berkirim pesan. Nah ini ada sopan santun dalam menelpon. Sama saja sebetulnya, tapi kalau menelpon itu secara langsung kan, kalau berkirim pesan berarti lewat pesan. Nah yang pertama menyebutkan salam dulu seperti biasa, kemudian menyebutkan identitas diri, nama, terus asal dari mana, atau kelas berapa misalnya. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan, jangan berbicara terlalu lama, jadi langsung ke tujuannya apa. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Nah, saat menelpon juga kalian harus tetap memperhatikan waktu-waktunya. Gitu. Jangan menelpon pada waktu sedang istirahat. Nah, kemudian ini ada sopan santun dalam berkenalan. Nah, kalian kan baru ya, pada baru gitu. Ada beberapa yang awalnya belum kenal. Nah, ini ada hal yang harus kalian perhatikan saat kalian ingin mengajak berkenalan orang lain. Yang pertama itu, jika ingin berkenalan, sebaiknya tersenyum dulu. Jadi menyapa dulu, jangan langsung, "Hai, siapa nama kamu?" gitu. Enggak, jadi disapa dulu, tersenyum dulu gitu. Kemudian waktu berjabatan menggunakan ujung tangan saja. Nah, berjabat tangan yang baik itu yang erat, bersemangat tetapi ringkas. Nah, kemudian oh iya, tapi mungkin di sini ada beberapa orang-orang yang memegang prinsip tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Nah, itu juga tidak apa-apa. Itu bagaimana prinsip yang dipegang ya. Nah, ini ada hal-hal yang sering kita lupakan karena dianggap sepele. Yang pertama itu adalah bilang terima kasih. Nah, kadang kita suka lupa, apalagi jika terhadap teman sebaya. Padahal hanya terima kasih itu kata yang sederhana gitu. Tapi membuat teman kita itu bisa simpati dengan kita. Jadi misalnya setelah kita bertanya, setelah kita mendapat bantuan sekecil apapun itu, terlihat kecil, tapi kalian harus tetap mengucapkan terima kasih karena kata itu kata yang berharga gitu ya. Yang kemudian yang kedua, mengembalikan barang ke tempat semula. Ini juga hal yang sepele, tapi kadang sering dilupakan gitu. Ketika kita meminjam barang ke teman gitu, kembalikanlah barang itu ke tempatnya yang semula dengan keadaan yang semula gitu ya, yang sama seperti saat kita meminjamnya. Atau jika ternyata kondisinya rusak dan itu disebabkan oleh kita, maka bilanglah kepada si peminjam barang yang kita pinjaminya itu bilang gitu. Kemudian apakah kita harus ganti rugi atau tidak. Ini juga menyangkut pada prinsip kejujuran ya. Kemudian meminta maaf. Nah, meminta maaf itu bukan hanya dilakukan oleh orang yang bersalah saja gitu. Meminta maaf itu juga bisa dilakukan ketika posisi kita benar. Karena meminta maaf itu bukan berarti derajat kita rendah, justru sebaliknya. Orang yang berani minta maaf itu derajatnya ditinggikan. Apalagi kalau kita membuat kesalahan, meskipun mungkin kesalahannya terlihat sepele, tapi itu sangat berpengaruh terhadap hubungan kita dengan orang lain. Kemudian ada memberi kabar. Nah, misalnya kalian sudah janjian dengan teman, tapi ternyata kalian ada misalnya ada masalah sehingga kalian telat atau kalian tidak jadi bertemu dengan teman kalian nah, berilah kabar kepada teman itu gitu. Itu sangat-sangat berharga sekali ya. Atau misalkan kita terlambat, tidak bisa tepat waktu, pokoknya selalu memberi kabar. Kemudian mencatat yang lengkap. Ini misalnya kalau kita mencatat misalnya nomor telepon teman baru gitu. Terus karena mungkin saking asiknya ngobrol dan berkenalan, kita jadi nggak konsen gitu. Nanti pada akhirnya kita jadi bingung sendiri gitu. Atau misalkan pokoknya mencatat informasi-informasi apapun itu harus secara lengkap. Karena itu juga nanti akan
berpengaruh gitu. Kalau misalnya informasinya terpotong-potong. Kemudian yang terakhir adalah meminta izin. Misalkan meminta izin meminjam sesuatu gitu. Sekecil apapun barang yang kita pinjami atau sekecil apapun hal yang membuat kita minta izin gitu ya. Izin apa? Izin membuat membeli meminjam sesuatu, izin menggunakan sesuatu itu harus tetap izin pada yang punya gitu. Nah, maka dengan mudah kita akan dipersilahkan gitu menggunakannya, dan suatu saat nanti kita juga akan memudahkan dalam pinjam meminjam suatu saat nantinya gitu kalau kita punya etika untuk selalu meminta izin kepada orang lain. Ya. Oke, mungkin untuk materi tentang etika pergaulan ini hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Maka kesimpulan yang bisa Ibu berikan yaitu dalam menjalani kehidupan ini kita harus berusaha mempelajari dan memahami pentingnya etika dimanapun kita berada. Kita harus selalu berupaya menanamkan dalam diri bahwa tata krama, sopan santun, atau akhlak yang baik itu merupakan suatu fondasi dalam berinteraksi dengan orang lain, juga suatu fondasi dalam menjalani kehidupan kita ini. Ya, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.